Salah satu cara untuk mendapatkan view yaitu adalah dengan memilih topik yang lagi banyak dicari. Masalahnya di sini mungkin sebagian pemula itu pasti merasa sulit untuk mendapatkan konten seperti apa sih yang itu sedang banyak dicari tersebut. Nah, di sini saya akan berikan seperti apa sih kita mencari topik yang itu sedang banyak dicari. Serta nanti saya akan bahas topik seperti apa sih yang mesti kita gunakan agar nantinya topik kita itu bisa direkomendasikan oleh si YouTube. Simak selengkapnya. Langsung aja tanpa basa-basi, cara pertama untuk mendapatkan ide konten adalah dengan melihat hobi dalam diri kita. Trik yang pertama ini adalah trik yang sangat-sangat sederhana. Yang di sini pastinya sebagai pemula itu sangat sulit untuk menentukan topik pada kontennya. Kita jangan jauh-jauh berpikir untuk menjadi diri kita itu seperti halnya orang lain. Cukup kita lihat hobi diri kita dalam keseharian kita ya. Kalau kita hobinya suka masak, ya bikin aja konten masak. Kalau hobinya suka jajan, ya bikin aja konten tentang review jajanan. Nah, dengan trik pertama ini, pastinya teman-teman tidak akan menjadi beban juga ya saat membuatkan konten. Toh konten yang kita sampaikan itu adalah ya hobi kita. Beda kalau kita membuatkan konten itu meniru orang lain, yang itu pastinya akan menjadi beban pada diri kita karena diri kita itu dipaksa seperti halnya orang lain. Lanjut, cara yang kedua untuk mendapatkan ide konten yaitu melihat konten yang sudah ramai di masa lalu. Cara hal ini yaitu dengan melihat channel yang sejenis dengan channel kita. Contohnya di sini channel kita tentang masak. Nah, kita cari saja channel yang itu tentang masak yang sudah banyak penontonnya ataupun subscribernya. Di sana kita urutkan dari video terpopuler. Nah, di situ apakah memungkinkan kita buat konten yang sama? Kalau gitu, nyontek dong, Bang. Ya, tapi intinya bukan nyontek ya, melainkan artinya topik seperti itu sudah terbukti banyak peminatnya. Karena kita menjadi YouTuber itu intinya adalah mencari sebanyak-banyaknya minat penonton. Dan setelah kita melihat dari video yang populer tadi, artinya video tersebut itu sudah terbukti banyak peminatnya ataupun penontonnya. Contohnya seperti ini ya, banyak yang mengangkat topik yang sama dan itu sudah terbukti ramai. Selanjutnya, cara yang ketiga untuk mendapatkan konten yaitu adalah dengan menggunakan tab pencarian di YouTube. Kolom pencarian di YouTube itu bisa memprediksi kata kunci yang kita masukkan. Kalau kita masukkan huruf A, B, C, dan seterusnya, nanti akan ada beberapa rekomendasi yang muncul yang ditimbulkan oleh si YouTube-nya. Nah, prediksi kalimat yang muncul ini adalah prediksinya algoritma YouTube yang sedang banyak diminati penonton di YouTube ini. Di samping itu, tab kolom pencarian ini bisa kita gunakan saat kita ingin menggunakan judul pada video kita. Kita cukup saja mencari dulu kata kuncinya, lalu ketik satu per satu. Nah, nanti akan ada muncul. Nah, itu nanti kita bisa gunakan yang sudah diprediksi ataupun sudah direkomendasikan di YouTube ini ya. Selanjutnya, cara yang keempat untuk mendapatkan ide konten yaitu dengan menggunakan bantuan AI. Nah, di sini kita bisa menggunakan ChatGPT ataupun Gemini yang sudah ada saat ini ya. Simpelnya, kita bisa menanyakan langsung kepada AI, seperti halnya kita menanya ke dukun gitu ya. Konten apa yang sedang ramai di bulan ini dan tahun ini? Nah, nanti secara otomatis si AI itu akan memberikan kabar jenis konten apa yang sedang ramai di bulan ataupun tahun ini. Ataupun kita bisa menggunakan perintah ataupun prompt ya, yang mungkin lebih lengkap. Contohnya seperti ini. Tolong buatkan daftar 10 topik atau kata kunci yang berhubungan dengan kuliner yang mempunyai ketertarikan yang tinggi. Pastikan juga bandingkan dengan yang ada di Google Trend dengan settingan sebagai berikut. Lokasi Indonesia, sumber pencarian YouTube, dan urutkan dari yang tertinggi. Sertakan juga kata kuncinya. Nah, nanti ini semua sudah muncul secara lengkap dan kita bisa menggunakan mana yang bisa kita buatkan konten pada channel kita. Selanjutnya, cara yang kelima untuk mendapatkan ide konten, yaitu ini buat teman-teman yang sudah upload beberapa video pada channelnya.
Saat kita buntu dalam mencari ide konten tema, yang kita lakukan cukup melihat video yang sedang trending pada channel kita. Di YouTube Studio ini pada analitik lalu ringkasan itu akan ada konten teratas Anda selama periode ini. Nah, dari ke-10 video ini kita bisa bikin lagi tema yang sama tapi dengan gaya yang lain. Contohnya, kita bisa bikin lagi tema yang sama ini dengan ya lebih lengkap dari kekurangan-kekurangan penyampaian video-video sebelumnya. Untuk hal ini pun saya sering melakukannya ya. Contohnya video yang re-upload ini ya. Sebetulnya video ini adalah video yang itu video-video sebelumnya ya. Tapi saya coba modif lagi lalu tambahkan beberapa penyampaian yang itu kurang dari video sebelumnya. Dan hasilnya ini bisa naik lagi ya. Bahkan ini naiknya itu melebihi dari video yang sama sebelumnya. Lanjut yang keenam, untuk mendapatkan ide konten, yaitu dengan melihat saingan channel kita yang serupa. Di sini kita bisa menggunakan tab audien di YouTube Studio. Lalu kita lihat channel mana sih yang sering ditonton audien kita. Kita buka salah satunya, lalu kita ATM tema-tema video-video yang bisa kita bikin untuk di video kita. Hal ini pun pernah saya lakukan dan hasilnya sangat bagus ya. Untuk salah satu contohnya yaitu adalah konten tentang yang ini ya, 11 jenis konten yang tidak akan dimonetisasi. Nah, sebetulnya tema ini itu adalah sebelumnya pernah dibahas oleh YouTuber lain ya, yaitu ya channel yang sering ditonton oleh subscriber saya. Lalu di sana saya coba ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Alhamdulillah ya, sampai saat ini video ini ya, tema orang lain ini yang saya contek gitu ya, ini terus up dari segi penontonnya. Dan yang ketujuh, untuk mendapatkan ide konten, yaitu dengan memanfaatkan tab inspirasi di YouTube Studio kita. Ini adalah fitur YouTube yang sudah lama ada ya, dan yang dimunculkan oleh YouTube pada studio YouTube kita ini, itu semata-mata adalah seperti halnya cara yang keenam tadi, yaitu yang sering ditonton oleh penonton kita juga. Nah, di sini kita bisa cek-cek dulu. Kira-kira video mana yang bisa ataupun memungkinkan kita bikin jadikan konten pada channel kita. Seperti halnya tadi ya, kita lakukan dengan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu tadi ya beberapa cara untuk kita bisa mendapatkan tema untuk di channel kita. Lalu untuk hal tema yang seperti apa sih yang akan itu mudah direkomendasikan oleh YouTube? Nah, sebetulnya semua tema apapun ya yang kita bawakan, yang kita bikinkan video ke dalam YouTube, itu sebetulnya akan bisa direkomendasikan oleh YouTube ke calon penonton-penonton kita. Untuk hal ini sudah lengkap saya buatkan videonya. Teman-teman bisa langsung saja melihat pada video ini ya. Langsung saja klik pada video ini. Terima kasih dari saya, semoga hal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mendapatkan ide konten dengan mudah. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan selalu sukses buat kita bersama.